Halo teman-teman, pada pagi hari ini kita akan melakukan percobaan yang ketiga yang berjudul kesetimbangan kimia. Selanjutnya adalah alat dan bahan untuk percobaan ketiga. Yang pertama yaitu ada pipet volume sama bola filler. Ini digunakan untuk mengambil volume dari ZnSO4 dan CuSO4-nya. Kemudian ada termometer, ini digunakan untuk mengukur suhu karena pada percobaan ini digunakan variasi suhu. Kemudian ada glass beaker, ini digunakan sebagai tempat sistemnya dan juga tempat untuk melarutkan cairannya. Kemudian untuk labu ukur, ini digunakan untuk melarutkan ZnSO4 dan CuSO4 karena ada variasi konsentrasi. Kemudian ada kertas saring dan pipa U, ini digunakan untuk pembuatan jembatan garamnya. Kemudian ada lempengan zinc dan lempengan besi, ini digunakan untuk anoda dan katodanya. Kemudian ada kertas amplas, ini digunakan untuk mengamplas lempengan zinc dan lempengan Cu sebelum digunakan ke sistem. Kemudian ada seperangkat potensiometer, ini digunakan untuk menghitung potensial selnya. Kemudian di sini ada hot plate untuk mengatur suhu larutannya. Kemudian yang terakhir ini ada neraca analitik, digunakan untuk menimbang lempengan Cu dan Zn setelah dilakukan pada sistem. Kemudian untuk bahannya sendiri ada Aquades sama etanol, ini digunakan untuk pencucian setelah dilakukan pengamplasan lempengan zinc dan Cu. Kemudian ada larutan KNO3 1 molar, ini digunakan sebagai larutan untuk jembatan garamnya. Kemudian juga ada agar-agar, ini digunakan untuk jembatan garam pada pipa U. Kemudian ada larutan CuSO4 5H2O dengan konsentrasinya 1 molar, ini untuk larutan pada sistem. Dan yang terakhir ada larutan ZnSO4 7H2O dengan konsentrasi 1 molar juga digunakan pada sistem. Langkah pertama yaitu kita mengamplas lempengan zinc dan Cu dengan kertas amplas. Kita amplas sampai terlihat mengkilat dan bersih. Baik, sekiranya lempengan Zn sama Cu-nya udah terlihat mengkilap dan bersih, kemudian kita cuci kedua lempengan dengan Aquades yang pertama. Kita cuci dulu untuk lempengan Zn-nya. Oke, kemudian kita lanjutkan pencucian dengan etanol. Kita cuci dengan menggunakan pipet, kita ambil secukupnya. Jika sudah dicuci merata, kita diamkan biar kering. Kemudian kita ganti mencuci yang lempengan Zn-nya. Kita tunggu sampai kering, kemudian masuk ke step selanjutnya. Selanjutnya, ketika lempengan Zn dan Cu sudah kering, kemudian kita timbang berapa berat mula-mula dari kedua lempengan. Kita tunggu sampai stabil. Untuk lempengan Cu yang pertama itu beratnya 0,5877 gram. Kemudian selanjutnya kita timbang yang lempengan Zn.
Massa yang terbaca 1,5538 gram. Selanjutnya kita akan siapkan sistemnya. Untuk yang pertama kita sediakan dulu glass breaker 100 ml nya, kemudian larutan ZnSO4, CuSO4 sama gelas ukur untuk mengambil larutan CuSO4 dan ZnSO4. Kemudian kita akan masukkan larutan ini, kita kira-kira untuk glass breakernya dengan katoda anodanya, lempengan ZN-nya nanti sekitar 60 mili. Kenapa diambil 60 mili? Karena agar tidak terendam sepenuhnya, jadi terendam setengah. Dan kita akan ambil dulu untuk yang ZnSO4. Selanjutnya kita mengambil CuSO4 dengan volume yang sama seperti larutan ZnSO4, yaitu 60 mili. Selanjutnya kita melakukan setup alat potensiometernya. Untuk alat potensiometernya seperti ini. Kemudian yang akan kita ukur adalah potensial selnya, maka kita ubah ke yang DCV hingga bagian 20 ini. Kemudian kita setup untuk kabelnya. Untuk yang kabel merah atau yang negatif ini kita setup di bawah. Kemudian untuk yang hitam ini untuk yang positif, kita setup yang di atasnya. Kemudian kita sambungkan keduanya ini dengan penghubungnya. Oke, ini kita sambungkan yang satunya lagi. Oke, nah untuk yang kabel merah ini yang negatif, kita sambungkan dengan ZN, lempengan ZN-nya. Sedangkan yang kabel hitam atau yang positif ini kita sambungkan dengan logam CU-nya. Dan setup potensiometernya sudah selesai. Selanjutnya kita sediakan kertas saring, kemudian kita bentuk menjadi gulungan. Terbentuk seperti ini untuk gulungannya nanti. Kemudian kita rendam dengan amonium nitrat. Karena di percobaan ini amonium nitratnya tidak ada, kita memakai KNO3. Ini kita masukkan dulu ke dalam glass beaker. Kemudian KNO3 kita tuangkan dari atas. Untuk meratakan kertas gulungannya kita menggunakan pipet. Kita pipet. Setelah sekiranya semua sudah rata, kemudian kita ambil kembali gulungannya dari rendaman dan kita keringkan dengan kertas saring yang lain. Pengeringan ini dilakukan untuk menghilangkan amonium nitrat yang berlebihan. Setelah sekiranya kering, kemudian kita masukkan ke dalam sistemnya di sini. Kita masukkan sebagai jembatan garamnya. Kemudian kita masukkan elektrodanya, lempengan CU dengan lempengan ZN-nya.
Untuk CU nya kita masukkan ke dalam larutan CuS4. Kemudian untuk Zn nya kita masukkan ke dalam larutan ZnS4. Nah, di sini di potensiometernya tidak terbaca 0,00. Di sini mungkin ada kesalahan di kabelnya. Kita coba ambil konektornya ini, kemudian kita tes langsung ke logamnya. Oke, setelah kita tes di sini terbaca sekitar 1,09 volt. Oke. Selanjutnya setelah dilakukan sistemnya tadi, kemudian kita timbang lempengan CU dan lempengan Zn-nya untuk mendapatkan massa akhirnya. Untuk massa dari lempengan CU akhirnya yaitu 0,5878. Untuk massa lempengan Zn akhir yaitu sebesar 1,5540 gram. Selanjutnya kita akan melakukan variasi suhu. Yang pertama kita nyalakan dulu hot plate-nya dengan menekan saklar yang ada di belakang hot plate. Kemudian kita set suhu hot plate-nya sesuai dengan di modul yaitu 40 derajat. Kita klik tombol yang paling kiri. Kemudian kita set menjadi 40 derajat. Kemudian kita klik tombol yang paling kiri lagi. Kemudian kita tunggu hot plate-nya sampai menyentuh suhu 40 derajat. Setelah hot plate menunjukkan suhu 40 derajat, kemudian kita panaskan larutan CuS4 dan ZnS4-nya sampai suhu mencapai 40. Kemudian nanti kita ukur secara berkala menggunakan termometer. Untuk suhu sekarang menunjukkan suhu 31. Setelah kita tunggu beberapa saat, kita lihat termometer sudah menunjukkan suhu 40. Setelah suhu menunjukkan 40, kita langsung masukkan sistemnya. Kita masukkan jembatan garamnya, kemudian kita masukkan lempengan besinya serta alat potensiometernya. Oke, pada potensiometer terbaca 1,08 volt. Selanjutnya kita akan membuat larutan CuSO4 dengan konsentrasi 0,1 molar. Kita siapkan dulu pipetnya sama bola filler. Kemudian kita ambil CuSO4 sesuai dengan perhitungan. Kita ambil 10 mili. Setelah kita ambil 10 mili, kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur.
Oke. Kemudian kita tambahkan aqueous sampai tanda batas. Oke. Setelah kita tambahkan sampai tanda batas, kemudian kita kocok agar homogen larutannya. Setelah sekiranya sudah tercampur merata, kemudian kita pindahkan ke glass beaker. Selanjutnya kita akan mengukur potensial sel untuk konsentrasi Cu 0,1 molar. Dikarenakan penggunaan glass beaker yang besar, jembatan garamnya tidak nyampe ke bawah larutan, maka kita pindahkan ke glass beaker yang kecil agar jembatan garamnya bisa menyentuh kedua larutan CuSO4 dan ZnSO4. Kemudian kita tes untuk potensial reduksinya. Selanjutnya kita akan mengukur potensial sel dari larutan CuSO4 0,1 molar. Kita masukkan alatnya ke platnya. Pada potensial sel terbaca 1,08 volt.